Udah mulai, Pak. Halo guys. Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, Bang. Di Review MotoGP Italia 2022. Nah, bersama Pasti bingung nih. apanya? Kok ada yang beda ya? Apanya yang beda? Gila. Itu dia tuh. Itu dia bedanya. Sama ini nih. AC Milan. AC Milan juara Liga Serie A. Bukannya? Oh iya, itu Italia. Italia. Kalau si biru juaranya Inggris. Manchester City. Tapi gue inget banget Guardiola ngomong seharusnya Manchester itu biru. Lah, yang merah gimana? The Red Devil, iya nggak? Aduh. Tapi memang kenapa mungkin, mentang-mentang emang karena spesial. Selain sekarang MotoGP Italia, Ya. juga kemudian juga ya Forza Milanisti nih, karena AC Milan terakhir 11 tahun yang lalu juara Serie A, Scudetto sekarang berhasil menjadi Scudetto, dan ini sepertinya jadi Bang, ini nggak jadi ngomongin soal bola. tenang, ada hubungannya. Apa hubungannya? Ini menjadi motivasi buat para Italiano yang tampil di home Grand Prix sirkuit MotoGP Mugello. Jadi harus menang gitu ya. Iya. Italiano harus menang. Ya gimana nggak seru? 7 pembalap Ya. MotoGP dari Italia. Itu Kemudian semua tim mengklaim bahwa mereka ini home Grand Prix mereka, sampai ya timnya besutan RNF Racing ya, karena Andrea Dovizioso bilang ini home Grand Prix karena sponsornya adalah dari With You Italia. Kemudian Yamaha jelas-jelas dari Jepang klaim bahwa ini home Grand Prix tim ya, karena memang markas Yamaha MotoGP di Gernolesmo Italia. Iya, Dan dari pasti, Belanda pindah ke Italia. Iya, dan yang pasti juga ini menjadi istilahnya ya semangat buat ya skuad pabrikan Ducati nih, karena udah di kandang sendiri, udah begitu menurunkan motor paling banyak. Itu dia. Jadi sekarang kita akan membahasnya bola apa? MotoGP. Pastinya kan sesuai tagline-nya. Preview MotoGP Italia 2022. Oke, kalau begitu. Baiklah Kita akan kalau bahas. begitu. Iya, Bang, Ya, ini ya kalau dibilang MotoGP Italia ya akan kehilangan salah satu tradisi. Karena the king of Mugello. Mugello. Ini udah nggak ada di sini nih. Udah ganti status dia, jadi legenda MotoGP. Itu. Tapi dia akan tetap datang Betul. untuk seremoni ya katanya ya. Iya. Mengenai nomor 46, 46-nya dipensiunkan. Padahal setahu gua Rossi sendiri tuh nggak mau loh. Nggak mau. Setuju. Nomor 46 itu silakan kalau mau dipakai. Dipakai boleh. Dan bahkan ya sampai segitunya kan, selain nggak mau dipensiunkan, dia juga paling nggak mau namanya diabadikan sebagai nama tikungan. Apalagi itu. Makanya, tapi karena ya ini bentuk penghormatan, apresiasi ya, dari Dorna untuk The Legend Valentino Rossi. Ya Rossi akhirnya ya udahlah kalau harus seperti itu gitu kan. Dan kebetulan dia lagi nggak ada bentrok jadwal. Biasanya kan ngegas mobil mulu. Kemarin liburan. Iya, makanya sama anaknya. Sama istrinya. Bukan istri. sama apa ya? Pasangannya. Pasangannya ya. Ya itulah. Sama pasangannya. Itu berlibur di yacht gitu kan. Gitu. Wah, itu enak banget. Sampai ada mengupload, jarang-jarang upload dia dengan bayinya, anaknya. Karena sampai dibilang anaknya ternyata suka pantai. Wah, anak pantai dong. Tapi ini loh, gue agak sedikit sedikit amazed, sedikit kagum. Karena dari awal semenjak Guileta lahir, itu nggak pernah ditampakkan muka. Betul. Nah kemarin pas di foto di yacht itu, di kapal pesiarnya, itu ya sedikit kelihatan lah. Ya. Tampak sampingnya, mukanya Guileta. Ya mungkin juga Rossi takut kali, jangan sampai ya banyak orang yang tahu ntar efek beresiko kenapa-kenapa. Dia seorang legenda MotoGP, dia seorang terkenal, seorang milioner juga. Takutnya ya kenapa-kenapa bayinya diculik ntar dijadikan ya minta tebusan apa-apa ya beresiko. Banyak itu sih artis yang memang istilahnya ingin merahasiakan
ya wajah dari buah hatinya. Betul. Salah satunya itu kalau di Indonesia, siapa penyanyi? Raisa Adiana. Iya, betul. Nah itu sampai sekarang itu masih dirahasiakan loh. Setuju. Meskipun anaknya sekarang udah gede, betul. itu masih dirahasiakan. Nah itu juga Valentino Rossi dan Francesca Sofia Novello. Itu. Nah Bang, ini tadi kita udah bahas bahwa MotoGP Italia kehilangan satu tradisi Betul. dari Valentino Rossi karena biasanya kan dia menyiapkan helm khusus. Setiap hari Sabtu itu pasti jelang Ditunggu-tunggu ya? FP3 itu pasti tunggu-tunggu. Itu. Terus livery khusus. Betul. Nah, tapi kita nggak tahu nih apakah di timnya Iya. VR46 ini akan menyiapkan livery khusus atau enggak. betul. Gitu. Tapi kita tunggu aja karena Yang pasti sih ada tuh apa tuh? tim Ducati Hah? wildcard-nya Oh. menggunakan livery khusus Ya. squad WSBK. Jadi saya sempat mikir loh ini ada apaan nih kok WSBK Tiba-tiba, tiba-tiba dipakai di motor Desmosed di GP. Aku pikir bakal ikut nih karena Ya. kan Santer Suzuki mau mundur mungkin Ya. kembali. Ternyata yaitu bukti bahwa dukungan Ducati yang fix menandatangani memastikan Aruba 2 musim menjadi sponsor di WSBK. Itu. Sebagai apresiasinya wildcard-nya Mikel Piro menggunakan livery Aruba IT Ducati Racing. Tadi gue pikir juga, jangan-jangan Alvaro Bautista nih dapat wildcard nih. Betul, Tapi betul. ternyata Michael Piro juga, Iya, gitu kan. iya. Gitu. Bang, Ya, kita bicara tentang ini reviewnya ya. betul. Kira-kira menurut Bang Joni, ini akan seperti apa nih pertarungan di sirkuit Mugello yang ya kita tahu sendiri. Ini bukan sirkuit kaleng-kaleng. Iya. Bicara kecepatan aja. Betul. Wah, ini salah satu sirkuit yang top speed-nya tertinggi ya. Tertinggi, Gue rasa juga paling tinggi kan. paling tinggi betul. Waktu di tahun lalu ya, Tahun lalu Brad Binder Brad Binder. memecahkan ya 362,4. Ya jadi awalnya kan Johan Zarco yang bikin Ya. 362 di Qatar. Ya. Itu disebut sebagai paling pasti sejarah top speed. Tuh, ternyata kan banyak yang membicarakan nggak mungkin pasti ntar di Mugello ini akan terpecahkan. Pecahkan. Ya terpecahkan, cuman sama. Itu plak-plak sama dengan waktu yang kecepatan top speed yang dibukukan oleh Zarco di Qatar. Oke. Nah, menurut Bang Joni, ini Ya. akan seperti apa? Saya melihat bahwa ini tentunya saya melihat Ducati akan berusaha semaksimal mungkin, bagaimana tidak. Ternyata di Mugello ini mereka menurunkan 9 motor Desmosed GP termasuk Mikel Piro. Nah kemarin aja udah begitu luar biasa, meskipun di balap kan ternyata pemenangnya musim kemarin itu ada Fabio Quartararo, ada Miguel Oliveira, dan juga Joan Mir. Tapi di musim ini saya melihat dengan 9 motor Desmosed ini benar-benar Ducati tidak akan istilahnya main-main. Mereka coba untuk meraih kemenangan, karena tahun lalu sebenarnya nyaris menang lewat Pecco Bagnaia, hanya Pecco Bagnaia melakukan kesalahan, mengalami insiden. Nah sekarang dengan kemarin Ducati mulai istilahnya meraih hasil yang cukup bagus, terutama lewat Enea Bastianini, dan bahkan nih santer kabarnya di Mugello atau nanti di Catalunya ini akan menjadi pengumuman Ducati siapa pembalap yang akan menemani Pecco di Ducati pabrikan. Ya, apakah itu tetap Jack Miller, Enea Bastianini atau Jorge Martin. Itu. Nah, ini akan menjadi pembuktian, dan tentunya ini buat Enea Bastianini ini tentu akan menjadi modal penting, karena kita ingat tahun lalu dia sempat mengalami insiden stopi dan coba Zarco, dan dia akan coba untuk tampil cukup bagus, dan saya rasa momentum 3 kali kemenangan ini istilahnya menyanggah bahwa kemenangan Enea Bastianini ini adalah hanya sebagai keuntungan semata, tapi ini menunjukkan bahwa Enea Bastianini ini patut dijadikan kandidat juara dunia. Itu yang pertama. Kedua, mungkin Pecco Bagnaia coba untuk membayar kesalahannya, dan yang pasti ini buat Jack Miller tentu ya ilah, kata masa kemarin tuh dia udah podium. Masa iya kalau dia bisa tampil bagus mungkin akan menjadi pertimbangan lain lagi buat susunan pembalap MotoGP di Ducati tahun depan. Artinya ini memang Ducati home ground juga menjadi pembuktian Ducati. Jadi artinya nih saya rasa Ducati coba untuk menguasai jalannya balapan mulai dari hari pertama free practice Jumat sampai nanti race day di hari Minggu. Nah, ini tadi Bang Joni sempat ngomong bahwa ini Enea Bastianini nih menjadi salah satu pembalap Italia yang difavoritkan untuk menjuarai
MotoGP MotoGP Italia. Italia. Tapi nih gue agak sedikit sanksi nih bang. Oke. Karena kenapa? Kalau kita ngeliat rekam jejaknya Enea Enea Bastian Bastian ini ini. di Mugello itu nggak pernah sukses. Betul. Nggak pernah sukses mulai dari Moto3, Moto2 dan juga bahkan MotoGP tahun kemarin. lalu. Iya. Ya itu ada Insiden sama Johan Johan Zarco Zarco kan. Iya. Nah ini gue ngelihatnya seolah-olah Mugello ini ya dalam tanda kutip apa ya, panggung yang bukan diperuntukkan untuk seorang Enea Bastian ini. Betul. Kalau menurut Bang Joni ini entah itu kita bicara cocok logi atau bicara mitos atau apa betul, gitu kan. betul. Tapi gue ngeliatnya rekam jejaknya kayak gitu nih. Kalau menurut Bang Joni gimana nih? Saya rasa itu coba ditepis sekaligus juga membuktikan bahwa ya Enea Bastian ini ingin membuktikan bahwa kemarin-kemarin tuh cuma nasib sial atau kurang beruntung ya. Artinya di Mugello kali ini dengan kemarin dia tampil 3 kali menang, dia menjadi juara terbanyak di MotoGP musim ini sampai kemarin terakhir Lemang. Dan ini menunjukkan bahwa dia udah mulai dewasa. Itu satu. Yang kedua, dia udah mulai ngerti dengan motor Desmosedici GP, karena yang kita ingat musim lalu itu kan ya berada di tim satelit. Emang pasokannya tidak begitu bagus. Nah sekarang ini mendapat istilahnya pasokan lebih bagus dan bahkan sempat mendapat, memang belum menggunakan Desmosedici terbaru, tapi dengan 2 Desmosedici GP21 ini dia udah mulai istilahnya klop, ketemu chemistry-nya, dan juga ditunjukkan bahwa kemenangan Enea Bastian ini di 3 kemenangan sebelumnya itu catat bahwa dia tidak start di pole position. Artinya dia mampu memanage jalannya balapan sebagaimana yang ini dikatakan oleh crew chief-nya sendiri, Alberto Giribola, bahwa Enea Bastian ini udah mulai mateng, udah mulai menunjukkan kapasitasnya, dan bahkan karakter dia ini di saat bisa ini bener-bener halnya sama atau seperti Dovizioso saat di era kemasan. Artinya ya mungkin Enea Bastian ini juga terlecut dan juga ini membuktikan bahwa dirinya ingin bisa tercantum namanya sebagai pembalap pabrikan menjadi tandem seorang Pecco Bagnaia di musim 2022. Ini motivasi yang mungkin bisa membuat Enea Bastian tampil luar biasa. Betul. Atau ya sedikit tidak mencegah dia dari nasib sial. Betul. Dan dia juga nggak mau dong, ada Moto3 sial, Moto2 sial, MotoGP tahun lalu sial. Ini coba istilahnya dengan tren yang saya bilang positif, ini Enea Bastian ini akan coba untuk bisa tampil semaksimal mungkin dan sebagus mungkin. Nah, itu tuh Bang ya, untuk Enea Bastian ini. Tapi gue ngeliat gini, ini kita masih ngebahas tentang Ducati. Johan Zarco. Yang tahun lalu juga ya istilahnya dari sesi latihan bebas tampil beringas gitu kan. Justru untuk menghadapi MotoGP Italia tahun ini di sirkuit Mugello, dia agak sedikit pesimis. Pesimis dalam arti Ducati tidak seperti yang dulu. Gitu kan. Maksudnya tidak seperti di 2021, 2020. Karena kalau kita bicara kemenangan soal ya siapa pembalap ataupun siapa pabrikan yang berhasil di Mugello, ini ya bukan Ducati, justru Yamaha malah. Yamaha dan Ducati saling berbagi panggung gitu kan. Honda sendiri kan agak ya tahu sendiri, Marc Marquez terakhir di 2014 ya. 14 di Mugello kan. Nah, ini berbagi panggung dengan Yamaha dan Ducati. Nah, untuk di 2022 ini Johan Zarco pesimis nih Bang. Karena dia pakai GP22, kecepatannya nggak seperti di GP21. Betul. Menurut Bang Joni gimana nih? Jadi memang ini masih menjadi faktor pembuktian juga nih, karena seorang Pecco Bagnaia sebenarnya udah mulai menemukan bahwa kemarin itu ya terlalu kaget aja dia melakukan kesalahan sendiri atau blunder sendiri sehingga harus DNF. Cuman secara istilahnya performa GP22 ini mulai meningkat sebenarnya. Tinggal bagaimana nih pembalapnya harus mungkin lebih sabar.
Berbeda dengan saat 21 ini kan orang-orang udah semusim kemarin udah menunjukkan dan bahkan udah punya feel-nya. Nah, 22 ini adalah sebenarnya agak sedikit prematur karena belum melakukan banyak uji coba yang panjang gitu, yang murni, yang pure, menggunakan istilahnya salah satu bagian mana yang dikembangkan. Karena kita ingat di saat awal-awal musim, tes pramusimnya itu terlalu mepet dan sebentar. Kalau kita ingat bagaimana di Qatar biasanya ada tes pramusim, Qatar kemarin nggak ada, langsung balapan. Ini yang mungkin menjadi problem. Tapi kemarin setelah tes di Jerez, ini pembalap-pembalap udah mulai menunjukkan kepercayaan dirinya. Bagaimana Pecco mulai menunjukkan, bagaimana kemarin Jack Miller berhasil podium. Nah, tinggal ini mungkin ya bagaimana Zarco mungkin agak sedikit melakukan usaha yang berbeda ketimbang di saat 21, di mana sebenarnya karakternya ini mungkin agak sedikit berbeda karena diakui bahwa GP22 saat ini adalah agak sedikit susah untuk masuk tikungan, tapi tetap bisa keluar tikungan dengan cepat. Nah, tahun lalu itu sebenarnya masuk dan keluar sama bagusnya. Nah, ini bagaimana pembalap khususnya Johan Zarco bisa mendapatkan istilahnya settingan seperti tahun lalu lagi. Karena kalau tadi Bang Joni bilang masuk tikungan cepat, keluar tikungan cepat untuk yang GP21 ya. Betul. Nah, ini di GP22 memang ada perubahan aerofairing kan, Bang? Iya. Yang tadinya di GP21 itu agak sedikit lebih menyudut, betul. Di GP22 justru agak lebar. Iya. Seolah lebih untuk menangkap angin. Betul. Nah, efeknya ya itu nih, keluar tikungannya justru agak sedikit betul. bermasalah. Iya. Karena ya mungkin mencegah untuk wheelie-nya terlalu berlebihan kali. Setuju. Dengan tangkapan angin yang masuk ke aerofairing kali ya. Betul. Jadi seharusnya mungkin diubah lagi nih, balik lagi ke GP21 ya. Cuman problemnya kan ya saya melihat bahwa Ducati ini bukan pabrikan yang istilahnya begitu ada masalah dengan motor terbarunya balik ke versi yang tahun lalu. Bukan tidak seperti rivalnya. Ini yang tidak diinginkan oleh Ducati karena memang harap maklum nih, Ducati ini menjadikan MotoGP ini juga sebagai riset untuk motor produksi massalnya gitu. Masa iya motor produksi massal versi 2022 tapi yang menangan malah pakai yang 21, mereka nggak mau seperti itu. Jadi tujuannya memang ya setidaknya pasar yang mereka buat ini adalah motor yang terbaru, makanya mereka ya yang kita ingat kan sempat pakai motor 21 soal Pecco yang beberapa tahun ronde kemarin sampai marah kan, enggak itu hybrid karena memang ya kalau sampai istilahnya ketahuan atau plok-plok mengungkapkan pakai yang tahun lalu lagi ini bisa berdampak ke jualan motor Ducati. Tahun ini Ducati. Oke, jadi lebih ke situ ya, Bang? Betul. Nah, sekarang kita akan ngebahas nih, Bang. Kira-kira menurut Bang Joni, podium di sirkuit Mugello ini akan diisi oleh siapa aja nih? Saya tetap melihat bahwa Enea Bastian ini punya kans untuk bisa menang. Enea Bastian ini? Pecco Bagnaia. Mungkin saya melihat Fabio Quartararo. Asalkan Fabio Quartararo bisa start bagus, malah mungkin bisa bersaing podium puncak dengan Enea Bastian ini. Sekarang kita ngebahas tentang kenapa Enea Bastian ini. Motornya masih GP21 ya kemarin terbukti ampuh. Kita ingat kesalahan Pecco adalah mengalami crash karena terburu nafsu, belum bisa menjaga tingkat keausan ban. Sementara Enea Bastian ini saat ini terbilang sebagai pembalap yang mampu melakukan strategi cukup apik dengan manage ban, dan ini ditunjukkan. Dan selalu tuh kalau dia udah bisa istilahnya nyodok atau ngetok pembalap di depannya, langsung saatnya saya nyerang, dan itu langsung dibuktikan. Ini yang menjadi faktor, dan juga kita lihat bahwa Enea Bastian ini merupakan pembalap yang mencatat kemenangan terbanyak nih di musim sampai Le Mans ini 3 kali memang. 3 kali. Dan juga sirkuitnya macam-macam nih, Qatar kemarin, Amerika ini, dan kemarin di Le Mans yang diduel di akhir-akhir. Jadi saya rasa dengan paket yang ada, Enea Bastian ini pantas untuk dijadikan pemenang di MotoGP Mugello. Terus kenapa Pecco? Pecco Bagnaia tentunya ya masa iya dia harus istilahnya gagal lagi setelah kemarin. Sebenarnya dia merasakan tidak ada masalah. Bayangkan di Le Mans itu kan semua dia nyabet, cuman nggak menang aja. Artinya potensinya itu ada, dan dia belajar. Pasti tahun lalu
masa iya saya jatuh. Sekarang harus DNF juga. DNF juga. Artinya dia akan berusaha, dan setidaknya kalaupun umpamanya dia benar-benar nggak mau ditampar 2 kali atau ini Enea Bastian ini, dia akan coba berusaha untuk menang ya. Kalaupun nggak menang, dia akan coba untuk podium. Setidaknya masih bisa menjaga kans bersaing di klasemen MotoGP 2022. Oke, itu antara Enea Bastiani dengan Pecco Bagnaia. Tapi kalau gue boleh sedikit nambahin. Ya tadi nih, balik lagi ke kasus yang Johann Zarco, kenapa dia pesimis? Karena kalau gue ngeliat dan juga gue menyimak omongan dari Gigi D'Alito, faktor top speed di GP22 memang ini menjadi masalah. Karena coba untuk tinggi lagi. Karena selain untuk mencoba tinggi lagi, itu yang lagi diusahakan oleh Gigi D'Alito. Faktornya yang tadi Bang, salah satunya adalah aerofairing. Yang aerofairing tadi Bang Joni jelaskan bahwa masuk keluar tikungan di GP21 ini hal yang bagus. Gitu. Tapi untuk di GP22 tidak. Keluarnya justru kurang. Betul. Nah, aerofairing ini yang sedikit gue rasa menghambat top speed untuk di Mugello nih Bang. Jadi untuk Enea Bastian ini, kenapa gue sedikit lebih memfavoritkan? Karena paketnya benar-benar paketnya udah benar-benar komplit lah ibaratnya. Betul. Dari sisi top speed dan juga kelincahan juga masih lebih baik daripada GP22. Artinya untuk Pecco bisa menang dari Enea Bastian ini butuh effort lebih. Betul. Ini kalau menurut gue ya Bang. Setuju. Tapi ya kalau teman-teman kan pasti punya pendapat lain kan. Iya. Nah, jadi untuk pendapat yang soal Pecco dan Enea Bastian ini silahkan komen di kolom komentar itu. Nah, Fabio Quartararo. Kenapa nih? Kalau kita bicara Yamaha tahu sendiri, top speed. Betul. Ini Mugello dengan trek lurus sekitar 1,1 ya? 1,141 meter. Itu. Ini kan menjadi kendala nih. Sebenarnya kalau kita melihat tahun lalu, tahun lalu dia pole position loh. Dan akhirnya menang meskipun agak sedikit blessing in disguise karena Pecco Bagnaia crash. Dan belajar dari kemarin di Le Mans sebenarnya kan potensi itu ada. Cuma problemnya adalah bahwa dia harus bisa whole shot, artinya di tikungan pertama langsung bisa di terdepan dan juga ngabur. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia harus start di posisi depan. Dan problemnya lagi adalah apakah start Fabio Quartararo ini bagus. Nah kemarin itu kan problem itu dia terhambat balapnya karena startnya jelek. Seandainya dia bisa melakukan minimal sama dengan tahun lalu dan juga diperbaikin posisi startnya, karena jujur nih Yamaha masih merupakan motor yang jangan dipandang sebelah mata meskipun top speednya nggak ada. Karena kalau kita melihat layout dari sirkuit Mugello ini bahwa memang ada 2 straight line. Cuman kalau kita melihat ini di 2 tikungan langsung, belakang dan depan. Ini masih bisa dikompensasi oleh Yamaha di beberapa tikungan kebanyakan yang memang karakter sirkuitnya itu istilahnya lincah dan cornering high speed. Nah ini masih menjadi kelebihan dari Yamaha YZR M1 dan ini dijadikan sebagai modal penting oleh Fabio Quartararo untuk menang. Dan juga Fabio Quartararo sadar kalau umpamanya nggak menang di sirkuit ini ataupun podium, ya ini akan mempengaruhi posisi klasemen ya, karena posisi klasemen saat ini cukup tipis. Cuma 4 poin dari Aleix Espargaro. Artinya dia akan berusaha semaksimal mungkin karena nanti kan ketemunya Catalunya nih. Catalunya mungkin dia akan coba lebih bagus lagi, lebih berusaha lebih menuai poin sehingga jarak poinnya akan lebih jauh lagi. Jadi itu ya Bang, kenapa 3 pembalap tadi difavoritkan untuk berada di podium. Tapi untuk urutannya ya agak-agak sedikit butuh melihat lebih di sesi practice sampai kualifikasi ya. Itu. Oke. Nah, Bang. Ini tadi kita bicara berarti Ducati dan juga Yamaha. Betul. Dengan pembalapnya masing-masing difavoritkan untuk berada di podium. Berarti kita kalau bicara tentang Honda, Aprilia, Suzuki, dan juga KTM. Ini gimana nih? Ini empat tim ini masih bisa berbuat istilahnya ngacak-ngacak kejuaraan di MotoGP Italia nih. Karena memang kalau namanya jujur, Honda masih agak prematur performanya. Karena berkali-kali dari performa seorang patokannya adalah Marc Marquez. Marc Marquez di beberapa putaran ini selalu
towing, selalu nguntit di belakang. Kalau udah kayak begitu berarti ini memang Honda masih ada problem. Itu sebabnya di saat ya preview yang dikeluarkan oleh Honda Racing Corporation, Marc Marquez tidak terlalu sesumbar, tidak terlalu menjagokan dirinya akan tampil luar biasa, tapi dia akan berusaha semaksimal mungkin. Jadi masih ada masalah nih buat Honda. Tapi kalau ngelihat dari omongannya Marquez nih, beberapa hari lalu nih, bahwa dia juga optimis nih. Justru Mugello ini menjadi sirkuit yang dibilang cocok lah dengan karakternya RC213 untuk yang 2022 ini. Ya baik dari sisi top speed ini masih menangan lah gitu kan dibandingkan dengan kompetitor. Nah, ini menurut Bang Joni gimana nih? Ya saya sih melihat bahwa jujur kata di 2 putaran kemarin ya lemang saja kalau nggak ada yang jatuh di depan dia tuh finish 9. Dan dia mengakui itu dan masih perlu banyak usaha dan memang seorang Marc Marquez tidak mau sesumbar bahwa wah aku bisa bersaing kan dulu pasti bisa deh podium, bisa deh 5 besar asalkan start di mentok-mentok di 2 terdepan. Nah sekarang isinya pure bahwa dia mengungkapkan dia akan berusaha semaksimal mungkin menjadikan free practice pertama ini patokan dia akan kemana. Itu sebabnya agak kurang begitu meyakinkan. Nah, sementara tadi kan Aprilia, kalau Aprilia sih mungkin masih butuh pembenahan karena memang masih dapat jatah istilahnya konsesi, dia akan menurunkan beberapa perangkat baru dan bahkan katanya menjajal mesin yang lebih powerful. Karena kan kalau kita bicara tentang Mugello, ini Aprilia lebih banyak menghabiskan sesi tes di Mugello. Ya kalau kita bisa ingat tahun lalu ya pertama kalinya Maverick Vinales langsung di Mugello. Betul. Andrea Dovizioso juga di Mugello. Ya betul. Mau nggak nih Bang? Ya ibaratnya memfavoritkan Aprilia baik itu Alex Espargaro ataupun ya Maverick Vinales untuk menjadi kuda liar di masih bisa kuda hitam lah ya, bukan kuda liar. Ya pokoknya ini selama pembalap-pembalap yang difavoritkan ini tidak mengalami hal yang tidak diinginkan, saya rasa masih bisa lah Alex Espargaro untuk duel di MotoGP Italia 2022 ini. Ya, tapi karena ya Alex Espargaro sih mengakui bahwa dia masih meminta sedikit top speed ya untuk di RSGP-nya nih. Nah, kita lihat nih di Mugello apakah permintaan tentang top speed itu berhasil atau enggak dipenuhi di Mugello. KTM, Suzuki Bang. Suzuki saya rasa ya selama dia bisa memperbaiki performa di kualifikasi terutama lagi-lagi kenapa saya garis bawahi soal time attack ini akan cukup bagus selama time attack dia bisa bagus kemudian minimal dua-duanya lolos Q2 langsung kemudian di Q2 mereka bisa tampil di baris pertama atau baris kedua dan saya rasa mereka akan punya kans untuk itu. Sementara untuk KTM lagi-lagi nih KTM ini adalah berkutat dengan pemilihan ban. Seandainya cuaca nanti di Mugello bisa di atas 30 derajat aspal, kita bicara aspal, dia bisa menggunakan kompon ban yang lebih keras, dia bisa punya potensi untuk ke sana karena faktor mereka adalah saat ini adalah murni di soal tingkat keausan ban terkait dengan pemilihan ban. Seandainya pakai yang sebenarnya bisa cocok dengan yang soft, waktunya cukup bagus, cuman manage-nya keburu habis di akhir-akhir lomba. Nah ini akan menjadi PR buat KTM, terutama Miguel Oliveira dan Brad Binder nanti di mulai sesi latihan pertama Jumat. Ini kita bicara tentang favorit dari dua pabrikan. Tadi KTM, kira-kira menurut Bang Joni siapa yang akan lebih menonjol, Brad Binder ataukah Miguel Oliveira? Saya feeling Miguel Oliveira. Iya. Kalau dilihat dari catatan kemenangan tapi podium di tahun lalu ya. Sama gaya balapnya yang benar-benar smooth. Ini yang kenapa? Karena Mugello ini dibutuhkan gaya balap yang smooth like operator. Kayak lagu. Operator. Sade dong Bang, Sade. Aduh, udah yang tahu teman-teman sih. Aduh, kali aja kan ada teman-teman yang seangkatan sama Abang. Jadi ketahuan sama gue. Oke. Nah, untuk Suzuki-nya? Suzuki. Kira-kira siapa? Saya kayak Joan Mir sih. Joan Mir ya? Iya, karena kemarin pun ya kalau melihat dari performa yang ada lah, Joan Mir sebenarnya jauh lebih
konsisten di Lemang. Cuma memang problemnya adalah bahwa kemarin agak sulit terkait dengan ban depan, karena lagi-lagi bahwa memang karakter dari Michelin ini nggak bikin pede ban depannya. Itu makanya pembalap agak sedikit kesulitan, terutama kemarin Joan Mir yang akhirnya dia entah kehilangan fokus, mestinya mungkin tidak terlalu rebah, ini terlalu miring sehingga kehilangan cengkeraman ban depan. Apalagi ini agak sedikit berbahaya, ya apalagi harus ketika menaklukkan Sando Nato. Ya kita tahu nih, dan masih seger di memori. Iya. Dimana Michel Pirot. Kejadian. Wah, itu sampai dilempar keras gitu. Bukan keras tapi keras gitu kan. Terus udah gitu kejadian Marc Marquez. Iya, itu ngeri itu. Betul. Ngerem nggak dapet, langsung dia akhirnya dua kali dibikin dibikin slide ya. Betul. Sampai harusnya untuk masuk ke gravel. Betul. Untung Marc Marquez itu masih yang bisa. Iya. Lagi jaya-jayanya tuh. Lagi oke-okenya, iya. Fisiknya lagi juara banget lah itu kan. Akhirnya bisa. Nah, ini Sando Nato ini menjadi momok yang menakutkan bagi setiap pembalap. Setuju. Ya, ketika harus menaklukkan tikungan 1. Betul. Dia harus meredius kecepatan sekitar dari 350 km per jam hampir ke sampai ke 80 sekitar 80 ya. Iya. Nah, ini butuh berapa detik itu untuk makanya dari 350 ke 80 tuh. Di sini akan menjadi satu ujian buat para pembalap dan tentunya ini ya buat pembalap yang sering main di sini, terutama pembalap Italia seharusnya sudah punya pegangan lah. Harus melakukan apa di tikungan pertama San Donato. Namanya udah ngeri ya? San Donato. Jadi donat loh ngomongnya enggak. Macam-macam jadi donat di situ. Bahaya itu. Tapi itu ya apa ya? Tikungan 1 juga tikungan yang seru. Betul. Seperti kita lihat bagaimana seorang Marc Marquez fight bareng sama Danilo Petrucci. Betul. Dan juga Andrea Dovizioso yang akhirnya dicolok sama Petrucci ya. Betul. Gitu. Waduh, keren lah itu San Donato. Oke, Bang. Siap. Oke, jadi itulah ya bahasan kita untuk di preview MotoGP Italia 2022. Iya Bang, lupa. Kan kemarin kita berapa ya? Oh, habis review MotoGP Le Mans ya. Itu kan kita sempat bilang bahwa kita akan memberikan giveaway. Giveaway now. Berarti saatnya nih mau ngasih. Enggak dong. Lagunya lagu lama lagi. Ya gimana 90-an emang? 90-an lagi. Kayaknya yang zaman-zaman EDC enggak ada yang nama judul-judul giveaway now. Enggak ada. Ini kita milenial, Bang. Oh, milenial. Iya. Ini taruh. Oh, ini. Oh, udah ada. Sekarang langsung nih. Ya ini kan untuk giveaway. Jadi kita kasih istilahnya giveaway untuk yang bisa menebak podium ya. Podium aja ya. Podium di MotoGP Italia 2022. Oke. Itu juara 1 siapa? Posisi kedua siapa? Posisi ketiga siapa? Nah, yang berhasil menebak tepat dan siapa? Udah pasti harus tepat lah, Bang. Ya. Oke. Dan siapa lebih cepat? Ini dia. Hadiah topi dari Kawahara Racing, Kawahara Apparel. Iya. Itu guys ya, tuh. Snapback ya Bang? Snapback, udah gitu tracker, ada jaring-jaringnya sama kayak sama kayak ngabang pakai itu. Nah, tracker cap istilahnya. Jadi jangan lupa guys, teman-teman tulis di kolom komentar siapa pengisi podium di MotoGP Italia 2022. Hadiahnya ini ya. Nanti langsung dikirim nih setelah kita undi di review MotoGP Italia 2022. Oke Bang? Siap. Mudah-mudahan teman-teman bisa nih ngedapetin ini. Saya Eka Budiansyah dari Autorace ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit guys. Saya Joni Lono Mulia dari motorplusonline.com turut pamit. Kita ketemu lagi di review MotoGP Italia 2022. See you guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.